yang sangat-sangat hormati para alim ulama, romo kiai yang hari ini hadir, wabil khusus dari Soleh Bajuri, terima kasih. Saya ditemani Tuan Edward tadi dari Tenggara dan berkeliling ternyata agak jauh. Jadi kamu guys, saya hitung tadi, karena ini ada yang menunggu, wah kita mesti balik lagi. Tadi saya berpikir justru di acara hari ini saya cuma silaturahmi saja. Malah saya tidak menduga kalau hadir ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir di sini, malah surprise buat saya. Loh, ternyata kok ramai sekali. Ada apa itu? Oh iya, ini seragamnya muslimat ya? Oh iya. Jadi muslimat datang ke sini. Nggak takut lah. Ya, ya, ya. Oh, Fatayat ada juga. Oh, ada Fatayatnya juga. Terima kasih. Dan tentu hadir ini banyak sekali para kiai hari ini dari partai pengusung komplek. Bapak Ibu, beberapa hari ini saya memang berkeliling ke seluruh Indonesia. Dulu sudah beberapa kali juga datang ke Lampung, tapi belum pernah ke sini dan hari ini saya di sini bertemu Bapak Ibu. Kalau ketemu masyarakat banyak, mulai dari yang di pondok pesantren, tadi disampaikan Pak Yai bahwa segeralah undang-undang pesantren dilaksanakan. Sebelum saya pensiun jadi gubernur di Jawa Tengah pada saat itu, kita menyambut undang-undang pesantren dengan membuat perda pelaksananya di 3 daerah. Alhamdulillah saya dengan Gus Yasin, ya, wakil saya kebetulan putranya Yai Memun Jubair dari P3. Oh, di sini alumni juga. Banyak sekali dari alumni Sarang di sini ya. Dan tentu saja pada saat itu coba kita kebut, tapi nggak kerja. Tapi alhamdulillah setelah saya pensiun beberapa hari kemudian perdanya berhasil disahkan. Sehingga siap-siap nanti seluruh pondok pesantren untuk menyambut pelaksanaan dari undang-undang pesantren. Tapi saya bertemu pada para alim ulama, Romo Kiai pada saat itu menyampaikan kepada saya apa kemudian yang bisa kita dorong agar pondok pesantren juga punya kontribusi yang tinggi. Sebenarnya peran pondok pesantren juga luar biasa. Kalau Mbak Mun waktu beliau masih Sugeng masih semangat, sering bercerita kepada saya bahwa pada zaman mudanya pun Mbak Mun itu ikut serta dalam perjuangan melalui pondok pesantren, bahkan pernah kerja di Koramil, luar biasa, dan beliau selalu menyampaikan nilai-nilai kebangsaan yang mesti dianut oleh kita semua, dan pondok pesantren punya peran yang begitu strategis karena para alim ulama Romo Kiai pada saat itu juga sudah menyampaikan bahwa full wakon minal iman itu betul-betul ditunjukkan bagaimana mencintai bangsa dan negara itu juga bagian dari iman. Itulah sebenarnya semangat nasionalisme yang muncul dari pondok pesantren. Disitulah kemudian kekuatan umat itu menginspirasi saya dan Gus Yasin pada saat itu ketika memimpin Jawa Tengah. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita perhatian kepada para guru agama apapun. Karena kebetulan sebagian besar adalah Muslim, maka pada saat itu banyak guru-guru Madin. Dan akhirnya kita diskusi. Yang di Nasrani itu ada sekolah Hindu, lalu ada yang di agama lain ya, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, itu semuanya itu perhatian karena apa? Ketika mereka mengajarkan agama, guru-guru Madin ngaji, banyak yang tidak diperhatikan. Mereka ikhlas, lillahi ta'ala, mereka mengajarkan agama, tapi sebenarnya bisa kita titipkan agar para santri, anak-anak kita punya toleransi beragama yang tinggi. Maka pada saat itu kita berikan insentif kepada para guru madin, pada guru agama, ya, sehingga mereka kita titipkan agar agamanya bagus, perilakunya bagus, menghormati guru-guru, menghormati orang tua, ya, dan itu penting untuk karakter sebagai anak bangsa. Ini yang kita titipkan. Luar biasa,
Karena Allah waktu saya ketemu dia, Pak Ganjar terima kasih. Apa yang diberikan selama ini akhirnya bisa kita pakai untuk usaha. Jadi guru ngajinya ini juga orangnya telaten, stiti begitu, kemudian dipakai untuk usaha menggerakkan, tidak banyak tapi itu jadi perhatian. Maka kenapa pada saat kami memulai kampanye dulu atau di Sabang, ini program mau kita nasionalkan agar semuanya kemudian mendapatkan perhatian. Ini yang ada. Pada saat disampaikan guru ngaji dapat gaji, kemudian kok ngaji kok Pak? Dan yang guru agama di mana maksudnya seluruh guru agama yang secara informal mereka memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Yang berikutnya lagi adalah kami belajar betul bagaimana kekuatan umat itu kita dorong dengan Basnas. Alhamdulillah saya ketemu majelis ulama, ketemu dengan Basnas, kita coba kumpulkan. Yang dulu paling kalau pegawai Pemprov itu ya sebulan 200 juta, 300 juta. Saya tinggalkan itu sebulan bisa dapat 6 miliar. Apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya kita bisa memberdayakan ibu-ibu. Waktu COVID ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang bekerja kena PHK. Ibunya jauh lebih takut. Ibunya yang pintar kemudian mengelola keuangan. Dan sudah terbukti, ibu-ibu itu paling pintar cari uang. Betul ya Bu ya? Betul ya? Nyari di bawah lemari, di sampingnya suami. Kadang-kadang kopiahnya di sini dicari juga. Itu pinternya itu ibu-ibu tadi. Betul ya? Memang pinter. Tapi bukan itu. Ibu-ibu pinter punya usaha. Tapi waktu itu Pak, kami bisa buat kue, kami bisa jualan baju, jualan hijab dan sebagainya. Tapi kami tidak punya modal. Basnas waktu itu melatih dan ibu-ibu pintar ternyata dan ketemu diajari goreng ayam. Maka muncul waktu itu program dari Basnas untuk ibu-ibu, memberdayakan ibu-ibu apa itu Z-Chicken. Oh, kok Z-Chicken? Z-Chicken itu maksudnya zakat chicken, ayam goreng dari hasil zakat. Dan kemudian jualan ayam yang enak itu enggak. Maka bagaimana cara membeli? Pemerintah membeli. Karena waktu itu banyak sekali kita buat bantuan makanan kepada masyarakat, ayamnya dibeli dari produk ibu-ibu. Ini salah satu contoh Basnas. Tukang-tukang disertifikasi dari Basnas. Pondok pesantren mengajukan proposal nggak beres-beres, karena dari DPRD biasanya ngomongin ya. DPR itu kalau ada prosesnya lama. Kalau ini nggak lama, seminggu selesai. Itu Basnas, kekuatan. Yang belum sebenarnya optimalisasi dari wakaf. Wakaf itu gede, tapi belum optimal. Ini contoh praktek-praktek sebelum pondok pesantren itu bisa kita lakukan. Bahkan waktu pandemi, mahasiswa kita di Sudan waktu itu. Ketemu saya pas kalau dia pakai Zoom, ternyata dia ikut masuk, dia tidak boleh pergi, lockdown, dan kemudian tidak bisa makan. Pak Ganjar tolong Pak, kami mahasiswa yang di Sudan dari Jawa Tengah Pak, ada berapa? 150 orang Pak kurang lebih. Kenapa? Kami nggak bisa makan Pak. Dan memang sakit gigi nggak bisa makan katanya. Duitnya Pak, gitu. Terus saya tanya, ya wes saya kirimi, pakai tas. Kita kirimi, ternyata hidup di sana sebulan 500.000 cukup. Ternyata di Sudan itu kita kirim dari Basnas. Bapak Ibu, kalau kekuatan-kekuatan yang kita dorong, maka insya Allah itu akan bisa berjalan dengan baik. Belum kegiatan rohani dari agama apapun. Saya dulu membuat acara rutin bergiliran dari berbagai agama, tapi yang rutin adalah jatuh bersolawat. Hampir 10 tahun kita laksanakan. Dan ternyata hasilnya bagus. Hubungan antar masyarakat bagus. Bahkan ketika beberapa kali biasanya kami rutin dengan Habib Syekh, ya, dengan Syekh Romania, kita titipkan titip sampaikan kepada masyarakat hal-hal yang baik. Seperti ketika kita ngomong itu seperti ini, jangan bohong, ya, jangan juga meremehkan orang, jangan juga menghina orang, agar kemudian masyarakat kita bisa bersatu. Pemilu tiap 5 tahun kita pasti lakukan, tapi menjaga persatuan itu jauh lebih penting.
berbeda biasa. Dan biasakan nanti pemilunya juga berjalan ikhlas lillahi ta'ala. Niku luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia. Rahasia menentukan sendiri, langsung berangkat sendiri-sendiri, umum semuanya ikut, ya, bebas-bebas menentukan pilihan, dan orang diberikan tontonan. Gimana cara memilih? Maka ada debat-debat itu. Biar nonton, biar ngerti pikirannya apa. Ada kampanye, biar ngerti seperti apa orangnya, bagaimana cara menyampaikan, perilakunya seperti apa, bisa dicek dan sebagainya, agar masyarakat bisa memilih, ada buktinya. Jadi kalau nanti itu janji-janji gimana ya? Kalau saya lihat tadi jalan saya dari sana sampai sini, kenapa nggak bisa ngebut? Jalannya rusak. Ibu bapak ini aneh ini. Jalan rusak malah tepuk tangan. Oh ya. Tenang aja, tenang aja. Tapi saya punya ide jadinya ya. Mungkin nanti diperjuangkan ya Mas ya, ada DPRD-nya, ya. Jadi beneran maju gubernur kan nanti? Loh iya toh. Maksudnya gini, 2013 saya jadi gubernur, program saya yang pertama saat itu adalah infrastruktur. Anggaran kita naikkan 300%. Siapa yang harus hemat? Pemimpinnya yang harus hemat, bukan rakyatnya. Maka pada saat itu, sekda saya cerita begini, Pak Gubernur, mobilnya harus ganti Pak. Oh iya, kenapa? Terpaksa sebut merek ini nggak apa-apa ya. Bukan promosi ya, bukan iklan, bukan promosi. Loh itu kan sudah ada mobil gubernur lama, Land Cruiser bagus, kan saya pakai yang besar saja. Masih bagus kan? Bapaknya harus ganti Pak. Oh gitu. Nggak tahu saya, birokrasinya memang gitu. Sudah saatnya ganti. Oh, setiap periode katanya, nggak usah. Apa mau beli apa Pak? Oh aduh, ini ada duit 6 miliar. 6 miliar bro. Benar nih, benar. Saya boleh tentukan nih, boleh. Oke, saya bilang gini aja. 6 miliar itu dapat mobil berapa? Bapak, Pak Wagub, sama saya Pak. Harganya berapa mobil itu kira-kira? Ya mungkin antara 1,5 miliar. Saya belum pernah punya mobil segitu, Mas. Tergoda juga ya. Ini iman kita tergoda nih gitu ya. Beli enggak. Ini saya sampaikan. Nah, 6 miliar ya. Begini, saya dudukkan. Saya lewat jalan-jalan rusak. Di desa-desa jalan rusak. Masyarakat marah, masyarakat protes. Apa iya kita tega membeli mobil bagus? Ya kan? Jangan lagi. Ini nggak ada dia sepeda loh. Maka pada saya putuskan, oke ya, belikan kijang saja. Dapatlah kijang 5 waktu itu. Dan tidak lebih ya, kira-kira hanya waktu itu harga kijang itu mungkin baru berapa ya? Malah 300-an, tapi itu 300 juta. Jadi 600 1,2 kira-kira nggak sampai 1,5 sudah dapat mobil. 5. Kalau gitu ya Bu ya. Sudah. Kalau gitu sisanya apa? Sisanya dipakai saja untuk bangun jalan itu. Kalau Bapak Ibu mau mobil bagusnya mahalnya kayak apa? Kalau Bapak Ibu jalan itu mau pakai yang harga 6 miliar, mau pakai yang harga 300 juta, 100 juta, 50 juta, kalau pas naik mobil sakit perut ya sama aja tuh. Kalau pakai mobil kebelet tipis di dalam juga sama aja tuh. Maka saat itu kemudian kita bikin anggaran kita naikkan sampai 300%. Jalannya dicor, ya, rakyatnya pasti senang ya. Pengalaman aja. Maka tadi saya ingin ngebut di sini. Sorry loh. Jangan ada yang tersinggung loh. Ini fakta loh ya. Kalau ada datanya, ada faktanya, ada ini kan kita nggak fitnah, nggak boleh fitnah. Bapak Ibu,
Terima kasih, mudah-mudahan yang sebentar ini tadi sudah bisa memberikan gambaran bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak rakyat. Rakyat itu setiap pemilu pasti ada harapan. Ingin hidupnya lebih baik, ingin mendapatkan perhatian, maka ketemu ibu-ibu, mohon maaf, yang dari keluarga miskin, Pak Ganjar, saya mau ke sekolah. Sekolah itu bagian investasi. Gara-gara saya sekolahnya tinggi, saya di kelas beliau di UGM waktu itu, gara-gara bisa sekolah, beliau jadi jenderal. Saya jadi guru. Kalau nggak sekolah mungkin enggak. Soalnya ya memang rezekinya berbeda. Maka sekolah menjadi investasi penting. Kami waktu itu di Jawa Tengah buat sekolah SMK untuk orang miskin, keluarga miskin maksud saya, gratis. Sekolahnya semua mondok di sana. Di sekolahnya kita kasih makan, kita kasih ini. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu 3 tahun dia lulus langsung bekerja. Keluarganya dibantu, dia hormat sama orang tua, sayang sama orang, karakternya bagus. Cuma 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun selesai sekolahnya. Nah, ini politik mesti 3 tahun sekolah. Begitu 3 tahun sekolah selesai, maka sekarang kita datang cari keluarga miskin, kita sekolahkan sampai sarjana. Cocok belum? Cocok ya? Cocok? Karena sudah cocok kita akhiri. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah orasi